Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pagi ini Bunisa akan menjelaskan materi penulisan surat lamaran pekerjaan yang tentunya kalian nanti akan bermanfaat setelah kalian lulus sekolah. Apakah kalian tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah salah satu jenis surat pribadi tetapi bersifat resmi. Untuk itu marilah saya uraikan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Anak-anakku, kalian agar tidak menemui kesalahan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, maka yang harus kalian kuasai yang pertama yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dilampirkan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Serta jangan lupa menulisnya harus sistematis, artinya sesuai dengan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Untuk itu akan saya jelaskan pengertian surat lamaran pekerjaan. Untuk surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan pada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Yang isi surat lamaran pekerjaan itu yang pertama, identitas diri meliputi nama lengkap, umur atau tempat dan tanggal lahir beserta alamat. Yang berikutnya, jabatan yang kalian inginkan. Yang ketiga, isi surat itu yaitu kualifikasi yang terdiri biasanya isinya pendidikan, keahlian atau pengalaman. Berikutnya, dalam menyusun surat lamaran pekerjaan, yang pertama kalian harus menggunakan bahasa formal karena bersifat resmi, yaitu sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam menulis surat lamaran pekerjaan yaitu dengan susunan format yang rapi dan memperhatikan kebersihan. Artinya tidak ada coretan di sini. Yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Yang keempat, melampirkan surat pendukung seperti ijazah pendidikan dan sertifikat pengalaman kerja bila ditulis dengan menggunakan kertas folio bergaris, jika diketik menggunakan kertas HVS ukuran kuarto atau folio. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kalian lampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, daftar riwayat hidup atau yang disebut dengan kurikulum vitae. Yang kedua, fotokopi ijazah terakhir kalian peroleh. Yang ketiga, sertifikat yang kalian miliki. Yang keempat, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat, bisa juga fotokopi KTP atau SIM bila diminta. Berikutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Dalam sistematika surat lamaran pekerjaan, yang pertama harus kalian tulis yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, perihal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. 7 paragraf penutup.
Yang ke-8, salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan satu persatu, dimulai dari tanggal tempat pembuatan surat. Untuk tanggal yang ada dalam surat lamaran menginformasikan bahwa surat tersebut dibuat dan mencantumkan kota tempat surat tersebut dibuat. Untuk tanggal surat ini ditulis untuk menunjukkan waktu pengiriman surat, bukan waktu pembuatan surat. Contoh, silakan dilihat di kotak merah. Di situ kota Tangerang, tanggal 10 Juli 2020. Selanjutnya untuk yang kedua, hal atau perihal dan lampiran. Perihal merupakan inti surat, tujuan surat. Lampiran adalah lembaran selain surat utama yang disertakan. Silakan dilihat di kotak merah. Nah, yang berikutnya yaitu alamat surat. Untuk alamat surat tidak ada penggunaan kata kepada. Jalan tidak boleh disingkat penulisannya. Nah, bisa kalian lihat di kotak yang merah, langsung di situ yang terhormat manajer personalia PT bla 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 bla. Nah, berikutnya kita ke salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan tulis dengan hormat dan diakhiri tanda koma dengan hormat, koma. Ya, kemudian baru penulisan alinea pembuka. Dalam alinea pembuka menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta meyakinkan perusahaan yang dituju. Contoh, setelah membaca iklan yang dimuat di harian bla 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 tanggal 15 Juli 2020, nah, menyatakan bahwa perusahaan Bapak memerlukan tenaga kerja di bidang jasa boga. Nah, itu merupakan alinea pembuka atau paragraf pembuka. Berikutnya untuk isi surat lamaran pekerjaan, yaitu yang fokus pada identitas. Untuk penulisan identitas, nama, tempat tanggal lahir, agama, dan alamat, serta pendidikan terakhir. Kemudian jangan lupa menuliskan maksud dan tujuan. Di situ setelah menekan identitas, nama, Rima Melati, sampai dengan pendidikan terakhir SMK, program keahlian tata boga, bermaksud mengajukan lamaran. Nah, ini termasuk menyebutkan tujuan. Serta di situ ada pernyataan lampiran. Jadi menyebutkan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan yang diminta. Kemudian yang ketujuh adalah paragraf penutup. Paragraf penutup ini yaitu biasanya berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih kepada perusahaan yang akan kalian tuju, terutama dalam penutup. Tekankan atas perhatian Bapak, jangan sampai atas perhatiannya, itu tidak sopan. Kata Bapak karena atas sapaan gunakan huruf besar. Yang terakhir, bagian berikutnya salam penutup, karena di situ salam pembukanya hormat. Saya dengan hormat
maka salah menurutnya hormat saya tetap diakhiri tanda koma, kemudian tanda tangan kalian, dan nama terang, bukan nama panggilan. Nah, itulah anak-anak penjelasan saya tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, dalam menulis surat lamaran pekerjaan, kalian tidak boleh ada kesalahan penulisan, harus rapi. Dan yang kedua, penggunaan kalimatnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan kaidah. Yang ketiga, harus sistematis sesuai dengan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan kalian berhasil dengan baik dalam menulis lamaran pekerjaan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.